Di loteng ruang komunitas yang berdebu, kotak kayu tua berderit saat Rina mengangkatnya dari sudut. Matahari menembus celah jendela, menari di atas gulungan kertas yang tampak rapuh. Ketika gulungan itu terbuka, mereka menemukan bukan peta jalan atau pulau harta, melainkan serangkaian ruang kosong berlabel ketakutan, harapan, kesalahan, kekuatan, rahasia. "Apa ini?" bisik Arif. Suaranya nyaris tenggelam oleh debu yang beterbangan. Rina tersenyum pelan. "Peta. Tapi bukan peta biasa. Mungkin peta cerita." Mereka duduk melingkar di lantai kayu. Fasilitator menaruh sticky notes dan spidol di tengah. Aturan sederhana disepakati, berbagi dengan jujur, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menjaga apa yang dibagikan tetap aman di antara mereka. Ada canggung di awal, seperti langkah pertama menyeberangi jembatan rapuh, namun rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Satu persatu, suara-suara kecil mulai mengisi ruangan. Mira menulis tentang malam-malam ketika ia merasa gagal, lalu menempelkan fragmennya di bawah label kesalahan. Suara yang tadinya ragu berubah menjadi cerita. Bagaimana kegagalan itu mengajarkannya bangkit, bagaimana ia menemukan cara baru untuk mencoba lagi. Di sisi lain, Budi menempelkan kata-kata singkat tentang mimpi yang hampir padam, sebuah harapan yang ia rawat diam-diam selama bertahun-tahun. Ketika fragmen demi fragmen menempel, peta itu mulai hidup. Garis-garis tak kasat mata muncul di antara cerita-cerita mereka. Mira dan Budi ternyata pernah merasakan ketidakpastian yang sama. Arif menemukan bahwa kekuatannya adalah mendengarkan. Rina menyadari rahasianya bukanlah beban, melainkan jembatan untuk meminta bantuan. Mereka menggambar garis-garis di peta, memberi nama pada jalur-jalur yang terbentuk. Dukungan, keberanian, keterbukaan. Suasana berubah menjadi hangat. Tawa kecil pecah ketika seseorang membaca fragmen anonim yang lucu, lalu hening ketika sebuah pengakuan menyentuh ruang paling dalam. Ada momen ketika mata bertemu dan tidak ada yang perlu dikatakan. Pengertian sudah cukup. Peta itu bukan lagi sekadar kertas. Ia menjadi cermin yang memantulkan potongan-potongan hidup mereka, dan kompas yang menunjuk ke arah yang bisa mereka tempuh bersama. Di akhir pertemuan, mereka tidak hanya meninggalkan peta yang kini penuh tulisan. Mereka membawa pulang janji-janji kecil. Satu sesi check-in mingguan, aturan sederhana untuk berbicara dan mendengarkan, pasangan pendukung untuk saat-saat sulit. Mereka menandai 2 jalur prioritas di peta dan menuliskan nama-nama yang bersedia menjaga jalur itu tetap terbuka. Beberapa minggu kemudian, ketika mereka kembali melihat peta itu, garis-garis yang tadinya samar kini tampak tegas. Fragmen-fragmen yang dulu terasa berat berubah menjadi titik-titik penanda perjalanan. Bukan akhir, melainkan awal. Di antara tumpukan kertas dan debu loteng, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga dari harta. Arah bersama, kepercayaan yang tumbuh perlahan, dan keberanian untuk terus berjalan berdampingan. Dan setiap kali mereka menatap peta itu lagi, mereka tahu, kisah yang mereka tulis bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Peta itu menjadi saksi bahwa kelompok kecil bisa menjelma menjadi keluarga, bahwa cerita-cerita pribadi bisa menjalin jembatan menuju kebersamaan, dan bahwa harta sejati selalu ditemukan di hati yang saling percaya.